Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama aku di channel Yoga and Alam. Oke teman semua, jadi di video kali ini seperti yang kalian ketahui, aku akan bahas mengenai apakah bisa kita daftar KIP kuliah setelah kita dinyatakan lolos di jalur mandiri perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, di sini sebelumnya sebenarnya udah dibahas sih gitu loh di video aku yang sebelumnya mengenai pendaftaran KIP kuliah. Intinya ini kayak KIP kuliah susulan lagi lah ya, ataupun KIP kuliah setelah lulus di jalur seleksinya. Apakah bisa gitu kan? Nah, tapi di video kali ini aku bahas lebih rincinya lagi biar kalian lebih apa ya? Nggak banyak yang nanya-nanya lagi gitu loh ya. Nah, ini banyak sekali gitu loh kalian nanyainnya. Nah, sebelum lanjut ke videonya nih guys, aku ngingetin buat kalian yang ada pertanyaan, boleh kalian komentar di bawah dan DM di Instagram admin ya, admin 1 dan admin 2. Nah, kalau bisa kalian tanyainnya di admin 2 yang cewek ya, karena aku agak sibukan sekarang, jadi kalian kalau bisa tanyainnya di admin yang cewek yang satu kayak gitu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan ketinggalan like, comment, dan juga subscribe guys, supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui di video aku yang sebelumnya, aku udah pernah bahas mengenai bisa gak sih kita daftar KIP kuliah setelah lulus SBMPTN dan juga SNMPTN dan jalur-jalur yang lainnya. Nah, seperti yang aku udah katakan, pendaftaran KIP kuliah itu untuk penyeleksiannya tergantung kampus masing-masing, kecuali itu jalur nggak kecuali juga sih sebenarnya, yang jalur SNMPTN dan juga SBMPTN pun itu jika memang si perguruan tingginya mempunyai kebijakannya berbeda dengan kampus lain, ya mengapa tidak gitu kan, ya kan kayak gitu lagi lah ya. Jadi untuk pendaftaran KIP kuliah di jalur mandiri, kalau misalkan kita sebelumnya kita nggak pakai KIP kuliah nih jalur mandirinya, nah misalkan kita pengen nih pakai KIP kuliah pas jalur mandiri, itu tergantung ke kampus kalian masing-masing gimana kebijakan dan alur pendaftaran KIP kuliahnya. Kalau misalkan kayak di kampusku ya, untuk pendaftaran KIP kuliah jalur mandiri juga itu barengan dengan jalur masuknya, kecuali nanti biasanya kalau misalkan ada kuota tambahan ataupun kuota yang belum terpenuhi, nanti akan ada KIP kuliah susulan. KIP kuliah susulannya itu nanti bisa ada yang langsung dihubungi oleh pihak kampusnya dan yang lain-lainnya kayak gitu, ataupun didata kembali yang pengen mengajukan misalkan ya kayak gitu. Dan itu kataku juga balik lagi ke ketentuan dan kebijakan kampus masing-masing, bagaimana alur dan kebijakan pendaftaran KIP kuliahnya. Dan untuk pertanyaan, kan misalkan kita udah daftar nih jalur mandiri KIP kuliah dan kita dinyatakan gak lolos, nantinya kita bisa daftar lagi gak sih? Nah, itu juga sama ya, pokoknya semua kebijakan itu tergantung kampus masing-masing. Nah, dan ada beberapa yang aku tahu, untuk yang misalkan gak lolos itu gak lolos KIP kuliah, salah satunya contohnya temanku di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau jalur nggak lolos KIP kuliahnya, dan itu tuh dia mendapatkan keringanan UKT gitu loh, dan UKT-nya itu UKT terendah kayak gitu. Dan itu kebijakan itu tuh nggak semuanya kampus kayak gitu loh. Dan ada juga yang nggak lolos KIP kuliah tapi malah dapat UKT-nya tinggi kayak gitu ya. Nah, di sini kayaknya ada kekeliruan gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya, bisa daftar KIP kuliah dan bisa juga enggak, itu tergantung kebijakan kampus masing-masing kayak gitu. Dan itu tuh untuk jalur mandiri itu enggak banyak gitu loh untuk kuota KIP kuliahnya, dikarenakan itu sisa-sisa dari jalur SNMPTN dan juga SBMPTN gitu loh, kayak gitu. Soalnya kan itu jalur terakhir masuk ke kampusnya kayak gitu ya kan. Jadi kalian jangan heran misalkan banyak yang gak lolos di jalur mandiri KIP kuliahnya. Dan juga misalkan kalian pertanyaan, aku lupa nih pengennya pakai KIP kuliah pas jalur mandiri malah enggak gitu. Nah, itu kalian coba tanyakan ke CP
kampus masing-masing kayak gitu ya. Jadi intinya kayak gitu teman-teman semua. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kegelisahan kalian kayak gitu. Buat kalian yang ada pertanyaan boleh kalian komentar dan DM di Instagram admin kayak gitu. Mungkin segitu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf ini agak bising dikarenakan memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan di tempatku kayak gitu ya kan. Mungkin segitulah pokoknya intinya informasi yang aku sampaikannya aja. Oke, thank you. Segitu dulu, see you next time. Bye bye.